Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hamla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, a'azanallah wa iyyakum. Insyaallah tema kita pada siang hari ini dalam rangka menghangatkan suasana Zulhijjah, kita akan bahas tentang keistimewaan bulan Zulhijjah. Mungkin pembahasannya dalam bentuk semacam seperti tanya jawab, ya. Apakah benar bahwa 10 hari di awal Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 ini memiliki keistimewaan khusus? Iya. Hal ini berdasarkan Al-Quran. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 malam. Ibnu Katsir mengatakan, beliau mengutip dari Ibnu Abbas, yang dimaksud demi 10 malam dalam ayat itu adalah demi 10 hari Zulhijjah. Jadi saking hebatnya 10 hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10, sekarang udah tanggal 3, Allah sampai menjadikannya sebagai objek sumpah, walayalin ashr, demi 10 malam. Kemudian, apakah betul amal soleh di 10 hari Zulhijjah itu memiliki nilai yang setara dengan para syuhada? Jadi barusan kita sholat, atau sebelumnya kita qobliyah zuhur, atau barusan kita ba'diyah zuhur, atau juga mungkin sebagian jamaah tadi ada yang baca Quran, ternyata itu setara dengan para syuhada. Apakah ini benar? Iya. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi mengatakan, mal amalu fi ayyam afdhala minha fi hadhihi. Tidak ada amal soleh yang lebih istimewa dibanding amal soleh yang dilakukan di 10 hari-hari ini. Nah, hal itu membuat seorang sahabat Nabi penasaran. Ya, dia bertanya, walal jihad ya Rasul. Wahai Rasul, kalau dibandingkan sama jihad gimana? Apakah jihad masih kalah dengan beramal soleh di 10 hari Zulhijjah itu? Jawaban Nabi adalah walal jihad. Iya, jihad pun juga tidak bisa menyamainya. Illa, kecuali kharaja rajulun yukhatiru bi nafsihi wa malih, kecuali si mujahid tadi, dia keluar rumah dalam rangka berjihad, membawa harta dan membawa nyawa, walam yarji bidzalika syai'. Namun begitu pulang, nyawa dan hartanya enggak kebawa. Kalau nyawa dan harta enggak kebawa, maksudnya adalah mati syahid, dan modal buat jihad pun juga habis. Nah, dari sini pendalilan bahwasanya amal soleh apapun, tidak spesifik apapun yang kita lakukan di 10 hari awal Zulhijjah itu setara dengan para syuhada. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, apakah benar juga bahwa kita disunnahkan berpuasa selama 9 hari di awal Zulhijjah? Jadi bukan hanya tanggal 9 seperti yang biasa kita ketahui selama ini, tapi 9 hari, sejak tanggal 1 kemarin terus sampai tanggal 9. Iya, hal itu berdasarkan hadis Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih, walaupun Rasul sesekali pernah tidak melakukannya. Bunyi hadisnya bahwasanya kana Nabi alaihi salatu wassalam yasumu fi yaumi Asyura. Dahulu Rasulullah berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura 9, 10, 11 Muharram. Wa tis'an min Dzulhijjah, dan Rasul berpuasa 9 hari Zulhijjah. Bunyi hadisnya tis'an, bukan tasi. Kalau tasi artinya hari ke-9, berarti 9 doang. Tapi kalau tis'an artinya 9 hari, sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, hadis ini dikomentari oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, ittafaqal ulama ala annahul masnun. Para ulama telah sepakat bahwa berpuasa 9 hari itu disunnahkan.
Hanya saja memang khusus di negara kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ini belum familiar. Yang lebih terkenal di Indonesia adalah puasa tanggal 8 hari Tarwiyah dan tanggal 9. Ya, tanggal 8 pun juga tidak salah karena dia include 9 hari yang Rasul lakukan itu. Baik, itu kesunahan 9 hari itu betul dan berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Nasai dan sepakat seluruh ahli fikih memang itu sunnah. Berikutnya, apa keistimewaan hari Arafah, puasa hari Arafah? Pertanyaan ini pernah langsung diutarakan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah an siyami yaumi Arafah. Rasulullah ditanya apa kehebatan berpuasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Berarti kira-kira hari Selasa ya, Selasa depan insyaallah. Ya, kata Rasulullah, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi 365 hari dikali 2 ya total mungkin berapa tuh 730 hari dosa kita dihapuskan dengan puasa 1 hari saja. Dengan puasa yang bukan 2 hari, 3 hari atau 10 hari, tapi puasa tanggal 9 saja, kata Nabi menghapuskan dosa tahun lalu 1446 Hijriah dan dosa yang tahun akan datang 1448 Hijriah. Lalu dosa apa yang dimaksud di dalam hadis ini yang dihapuskan? Ini ranah perdebatan para ulama. Dalam kitab Subulus Salam Imam Sun'ani, beliau mengatakan dosa yang dihapus lewat puasa 1 hari 9 Zulhijjah itu khusus untuk as-saghair, dosa-dosa kecil yang sedemikian banyak mungkin sehari-hari kita lakukan, dihapuskan lewat puasa tanggal 9 itu. Saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa besar kata mereka. Dosa besar itu ada SOP-nya sendiri, ada tata caranya sendiri. Pendapat kedua, dan ini pendapat minoritas seperti Imam Ibnu Battal, beliau menceritakan yang dimaksud dihapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang adalah juga termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Baik jemaah sekalian, itu tanggal 9. Kemudian kita masuk ke aktivitas atau amal soleh berikutnya yang juga biasanya selalu jadi aktivitas primadona ketika Zulhijjah. Untuk haji saya tidak bahas karena sudah kita bahas waktu bulan lalu secara khusus tentang haji, yaitu kurban. Kurban secara hukum jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan wajib. Nah, kita mau tahu kenapa terjadi perbedaan ini. Imam Abu Hanifah mereka ya kelompoknya atau mazhab Hanafi itu punya beberapa alasan. Alasan pertama yaitu ayat yang Bapak Ibu sudah hafal, surat Al-Kautsar, khususnya ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk mengingat Tuhanmu, maksudnya salat Id. Sehingga dalam mazhab Hanafi salat Id itu juga wajib karena itu menggunakan kata perintah, yaitu fasholli, fi'il amr, kata kerja perintah, kata mereka menunjukkan itu wajib. Wanhar, dan sembelihlah kurban, maka ini juga kata perintah, maka menunjukkan wajib. Itu alasan Hanafi. Kemudian yang kedua alasan mereka, hadis Nabi yang mungkin juga sering kita dengar di majelis-majelis seperti khutbah Jumat misalnya, bahwa Rasul bilang begini, man kana lahu sa'atun, siapa yang sedang dalam keadaan lapang rezeki, duit ada, utang kagak ada, anak juga udah pada kerja misalnya, walam yudhahi, tapi dia tidak berkurban, ya lapang, enteng, ringan, tapi nggak berkurban. Nabi mengatakan, fala yakrobanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Nah, menurut mazhab Hanafi, Rasulullah itu nggak pernah yang namanya bersikap tegas atau marah kepada orang yang meninggalkan sunnah. Sahabat misal tidak puasa Senin Kemis, Rasulullah tidak sampai menegur mereka dengan keras. Sahabat misal tidak sholat rawatib misal, tidak, paling Rasul hanya memotivasi. Nah, di hadis barusan Rasul tegas mengatakan siapa yang nggak berkurban jangan kemari.
maka itu tanda yang ditinggalkan oleh orang yang tidak berkurban itu bukan sunnah tapi kewajiban. Itu mazhab Hanafi. Hadis Imam Ibnu Majah. Lalu alasan ketiga yaitu hadis Tirmidzi yang berbunyi ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaknya di masing-masing rumah, ya masing-masing rumah. Jadi bukan hanya satu musola satu orang yang berkorban atau satu RT hanya beberapa rumah, tapi masing-masing rumah muslim itu berkorban fi kulli am, setiap tahun berkorbannya. Di hadis ini menggunakan kata ala. Kata Hanafiyah, kata ala menunjukkan wajib, sebagaimana di hadis lain yang menggunakan kata ala juga bermakna wajib. Contoh, ada hadis berbunyi alaikum bisunnati, ya hendaknya kalian pegang sunnahku. Nah kita tahu di dalam berislam kita nggak cukup dengan Quran saja, harus gandengkan dengan hadis. Ya, Quran dan hadis, Quran dan hadis. Ini kewajiban, tidak boleh ingkar sunnah. Hanya Quran saja. Maka itu tanda kata alaikum bisunnati itu merupakan kewajiban, pakai kata Allah. Maka hadis tadi juga menggunakan kata Allah, maka menunjukkan wajib. Baik, itu 3 dalil pihak yang mengatakan wajib. Adapun mayoritas Syafi'i, Hambali, Maliki, mereka mengatakan sunnah muakkadah karena bahwasanya ayat tadi fasholli lirabbika wanhar, salatlah untuk mengingat Tuhanmu dan kurbanlah, kata mereka itu ayat bukan ngomongin kewajiban kurban, tapi itu ayat sedang membicarakan urutan aktivitas di hari H Idul Adha. Fasholli lirabbika, salat dulu, wanhar lalu kurban. Jadi bukan ngomongin kewajiban, tapi sedang membicarakan urutan jadwal aktivitas di hari raya kurban. Yaitu sholat diduluin baru nyembelih. Artinya apa? Kalau ada orang nyembelih dulu baru sholat, tidak sah. Makanya Rasul mengatakan man dzabaha qabla ayyusalliya, siapa yang udah motong hewan kurban padahal sholat id belum berlangsung, ya anggaplah dia nyembelih jam 5:30. Mungkin saking semangatnya sama kurban, ya sholatnya belum terjadi kan. Sholat paling jam 6:30 biasanya baru mulai, atau jam 7. Nah kata Nabi falyu'id makanaha, hendaknya orang ini ulangi kembali ke tempatnya, alias tidak sah kalau belum sholat id tapi dia sudah memotong hewan kurban. Walaupun boleh dan halal dimakan, tapi untuk disebut ibadah kurban belum. Baik, itu maksud ayat tersebut, kata mayoritas, bukan ngomongin kewajiban kurban, tapi sedang membicarakan tentang urutan. Alasan kedua yang berbunyi jangan dekati tempat sholat kami, ya hadis tersebut begitu diteliti oleh mayoritas ulama, ternyata itu hadis statusnya sahih, bisa dipakai, hanya saja bukan dari ucapan Rasulullah SAW. Itu ucapan Abu Hurairah, istilahnya hadis mauquf, hadis yang secara redaksional hanya sampai ke lisannya sahabat Nabi saja. Jadi bukan ucapan dari Rasulullah, sehingga dia tidak bisa dijadikan dalil sebagai hadis dari Rasulullah. Kemudian hadis yang ketiga, ala ahli kulli baitin, yang ala tadi, kata mereka hadisnya dhaif, lemah. Sehingga 3 dalil dari kalangan Hanafi satu persatu dirontokkan oleh kalangan mayoritas. Lalu yang mayoritas juga menambahkan, Rasul bilang, dan ini hadis sering disampaikan oleh guru-guru kita, idza dakhalatil asyru, kalau masuk 10 hari Zulhijjah tanggal 1 sampai 10, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian ingin kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, maka janganlah memotong rambut dan motong kuku sedikit pun. Pernah dengar hadis ini? Larangan motong kuku sama rambut bagi yang pengen kurban. Nah hadis ini menggunakan kata arada ahadukum, dan kalian ingin kurban. Nah kalimat itu ingin kurban menunjukkan, kata Imam Syafi'i, mufawadhon ila irodatihi, kurban itu dikembalikan, diserahkan kepada kehendak pribadi orangnya, bukan disuruh oleh Nabi harus kurban, tapi oleh Nabi dikatakan aroda ahadukum, kalau kamu ingin berkurban. Maka kalimat itu menunjukkan sekedar himbauan yang tidak sampai menunjukkan wajib. Nah sikap kita gimana? Di antara perdebatan itu, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkadah. Sikap kita adalah kalau memang lagi ada rezeki, kurban saja. Kenapa jamaah sekalian? Allah udah kasih nikmat kita sepanjang tahun. Allah udah kasih nikmat kita yang banyak, kesehatan, ya, istri yang soleha, anak yang taat, yang lucu-lucu, tetangga yang asyik, dan wajar kita patut bersyukur, salah satunya
ekspresi syukur kita dengan berkorban tahun ini misalnya. Baik jamaah sekalian, itu masalah hukum. Kita lanjut, apakah betul orang yang berkurban itu dianjurkan makan hewan kurbannya sendiri? Iya. Kalau pertanyaannya dianjurkan, iya, tapi nggak sampai wajib. Siapa yang menganjurkan? Langsung Allah sendiri. Nanti silakan dicek dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, fakulu minha wa'imul ba'isal fakir. Makanlah olehmu kurbanmu. Lihat, Allah sendiri yang nyuruh. Fakulu minha, makan kurbanmu, wa'imul ba'isal fakir, dan sebagiannya kasih ke orang fakir. Maka ayat ini menunjukkan prioritas orang yang menerima kurban kita. Pertama, si pemilik. Yang kedua, fakir miskin. Namun ini bukan fardu, bukan kewajiban. Ini hanya sunnah atau mandub saja. Kalau kita nggak bisa, karena mungkin kita kurbannya kambing, tapi nggak doyan kambing. Kan ada orang kayak gitu. Dia kurbannya kambing, tapi nggak doyan kambing. Maka yang kayak begini, sunnah, tidak sampai wajib. Atau bisa jadi dia saat itu sedang kurban di luar daerah. Ya, rumahnya di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, kurbannya ke NTB, kurbannya ke Gaza, nggak mungkin dia makan tuh jauh. Maka yang seperti ini, ya dia dimaafkan kalau dia tidak memakan kurbannya karena jauh. Baik jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, betul bahwasanya orang yang berkurban disunahkan untuk makan kurbannya sendiri. Apakah ada ukurannya? Apakah ada takarannya? Ya, di dalam kitab Fiqhus Sunnah dikatakan, ya, miqdaru yasha bila tahdid. Ukurannya terserah dia tanpa ada batasan khusus. Ini dikembalikan kepada apa? Kepada urf. Urf itu artinya kebiasaan yang baik di tempat dia menyembelih. Misal bapak-bapak biasa nyembelih di masjid dekat rumah, numpang di DKM situ. Ternyata itu DKM punya kebiasaan dari tahun ke tahun untuk pemilik hewan kurban itu dikasih hanya 2 paha belakang saja, misal. Maka yang seperti itu menjadi kebiasaan di situ, tak satupun ada yang protes, silahkan. Oh ternyata di masjid yang sebelah, masjid yang lain hanya dikasih 1 paha saja, dan itu udah kebiasaan pula bertahun-tahun, silahkan. Terus bagaimana yang bilang katanya sepertiga, sepertiga, sepertiga? Pernah dengar juga kayak gitu? Sepertiga, 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 pembagian. Pembagian seperti itu jamaah sekalian bukan dari Quran, bukan dari hadis, tapi dari kebiasaan sebagian ulama terdahulu sejak masa sahabat. Sepertiga, 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 silakan kalau mau diikuti. Sepertiga buat si pemiliknya, sepertiga buat kerabatnya, sepertiga untuk dikasih kepada umat Islam secara umum. Itu boleh. Jadi tidak ada takaran khusus, dikembalikan kepada kepantasan di masing-masing daerah. Baik, kapan seorang sahibul kurban, pemilik kurban tidak boleh makan kurbannya? Yaitu kalau kurban nazar, kurban karena nazar. Ya, ini mayoritas ulama bilang begitu, kecuali mazhab Hanafi, sepakat mereka, kemudian sebagian Hambali. Tapi rata-rata para ulama mengatakan bahwa untuk kurban karena nazar, karena itu wajib, maka tidak sepatutnya orang yang bersedekah wajib dia makan sedekahnya sendiri. Sama seperti zakat, zakat itu kan sedekah wajib, dan belum pernah kita dengar seorang muzaki makan zakatnya sendiri. Maka dengan dikiaskan dengan itu, kurban karena nazar pun tidak dibenarkan si pengkurban dia makan kurbannya. Ini pendapat mayoritas. Ya, sebagian mengatakan boleh. Baik, kita lanjut. Ya, ada beberapa sunnah yang mesti dijalankan oleh orang yang berkurban. Ya, yang pertama, sunnah yang pertama adalah dianjurkan kalau dia bisa, yaitu menyembelih hewan kurbannya sendiri. Kalau emang dia bisa, mampu dan cakep potongannya. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam sepanjang hayatnya dia berkurban selalu nyembelih sendiri. Bahkan pernah dalam hadis Imam Ahmad, beliau kurban 100 ekor unta, 100 itu nggak main-main kurbannya tuh, 100 ekor unta. Berarti kalau diduitin mah MM-an itu. Ya, dan beliau nyembelih sendiri sampai 63. Sampai ke 63 dia motong sendiri, 64 sampai 100 dilanjutkan oleh Ali,
bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, kisah ini dikomentari oleh para ahli fikih, yustahabbu ayatbahaha binafsih, disunahkan buat orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri, in kana yuhsinu dzabhi, kalau dia memang bisa motongnya. Nah, jemaah sekalian, pastikan kalau kita nyembelih sendiri terputus 3 saluran. Itu sepakat semua mazhab. Ya, kalau hanya 2 saluran itu minimal, dalam mazhab Syafi'i masih boleh. Tapi idealnya terputus 3 saluran, hulkum, wadaj, dan mari. Yaitu saluran pernapasan, darah, dan saluran pencernaan. Kalau cuma 1, maka nggak cukup dikatakan sah sebagai hewan yang disembelih. Itu dihitung sebagai bangkai jadinya. Baik jamaah sekalian, itu sunnah pertama. Sunnah selanjutnya, kalau dia nggak bisa motong gimana? Nggak tega, nggak berani, ya nyembelih sambil merem, gimana jadinya? Karena nggak berani. Maka dianjurkan yang kedua, fayandubu lahu ayyashhidahu, disunahkan bagi dia untuk nonton, untuk menyaksikan hewan kurban dia sedang disembelih. Nah, untuk kurban di daerah, ini aktivitas motong sendiri udah susah, kan kambingnya di sono, orangnya di sini. Ya, apalagi untuk nonton juga susah, mungkin bisa disiasati dengan direkam ya, atau di video call gitu ya. Tapi sunnah ini memang agak sulit bagi mereka yang kurban di daerah. Tapi dia mendapatkan sunnah yang lain, yaitu pemerataan syiar kurban di daerah yang minus. Sunnah berikutnya adalah yaitu yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya di awal, yaitu memakan kurban sendiri. Nah, jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu apa sih maksud bahwa kita terlarang motong rambut dan motong kuku? Di dalam hal ini, dalam kitab Mishkah Al-Masabih, Syarah Mishkah Al-Masabih, Imam At-Tibi mengutip dari Imam Ibnul Malak. Ternyata Ibnul Malak mengatakan larangan memotong rambut dan kuku, kata beliau, itu adalah kuku dan rambut kambingnya, bukan orangnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat mayoritas umumnya para ulama ikut pendapat kedua, yaitu yang dimaksud rambut dan kuku yang dilarang dipotong itu adalah si orangnya, si pemilik kurbannya. Imam Ali Al-Qari mengkritik pendapat Ibnul Malak, ya, kata beliau, ya astaghribu, saya merasa heran dengan pendapat yang mengatakan, merasa aneh dengan pendapat yang mengatakan larangan memotong kuku dan rambut adalah pada kambingnya. Kenapa? Siapa yang kepikiran orang motong kuku kambing? Siapa yang kepikiran orang motong rambut kambing begitu? Kata Imam Nawawi, rambut yang dimaksud adalah rambut kepala, kumis, kemaluan, ketiak. Nah, kalau udah ngomongin kumis, kemaluan, ketiak, ini kan orang, bukan kambing begitu. Oleh karena itu, ini menunjukkan orangnya. Lalu apa efek hukum dari larangan tersebut? Haramkah? Makruhkah? Ataukah larangan etika dan adab saja? Di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi memberikan rincian lengkap. Pertama, pihak yang mengharamkan ada Imam Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, ini di kalangan imam mazhab yang 4, Imam Ahmad bin Hambal, itu yang bilang haram. Yang bilang makruh Imam Syafi'i dan sebagian Syafi'iyah, bahkan ini menjadi pendapat resminya. Yang ketiga yang mengatakan haram tidak, makruh tidak, larangan itu. Ya, ini pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik di salah satu di antara 2 pendapatnya. Loh, itu kan larangan. Kok larangan haram tidak, makruh enggak? Larangan apa dong? Kata mereka, itu larangan hanya tanzih, hanya etika dan adab saja. Ciri dari larangan yang tak berefek pada haram atau dosa adalah jika ada larangan, tidak ada informasi apa siksaannya, apa dosanya. Ini pernah kita bahas waktu tahun lalu kita bahas tentang ciri-ciri dosa besar saat itu. Kita lihat hadis tadi, jangan motong kuku dan rambut, titik. Rasulullah nggak melanjutkan dengan apa sih dosanya, apa sih siksaannya, tidak ada. Apa hukumannya, tidak ada. Maka biasanya kalau ada ayat atau hadis yang menceritakan sebuah larangan tapi tidak ada dosa dan siksanya, itu tanda larangan tersebut biasanya larangan yang bersifat etika dan adab saja. Contoh, hadis Abu Daud, Rasulullah melarang kita tidur sambil tengkurap. Tidur sengaja gitu sejak awal udah tengkurap. Kecuali kalau lagi sakit ya, itu lain cerita. Nah, ternyata para ulama nggak ada yang bilang tidur tengkurap itu haram.
Kenapa? Karena hadis yang melarang tidur tengkurap tidak menceritakan apa dosanya, apa siksanya, apa hukumannya, sehingga dianggap itu etika dan adab tidur yang dilanggar. Baik jamaah sekalian, a'azzallahu yakum, itu maksud dari larangan memotong kuku dan rambut bagi si sohibul kurban. Ingat, sohibul kurban bukan bagi keluarganya. Keluarganya mah enggak. Ya, walaupun dia motong kambing atas nama dirinya dan keluarganya, itu berlaku hanya untuk dia saja, karena dialah yang membiayai hewan kurban tersebut. Jamaah sekalian, a'azzallahu wa iyyakum, kemudian tentang masalah kurban ini yang juga sering jadi polemik di masyarakat. Bahkan tadi sebelum saya kemari sambil jalan di tempat parkir itu, saya baca ada orang nanya ya tentang panitia yang kebingungan dari tahun ke tahun tentang kulit yang kadang ngumbruk banyak banget. Itu mau diapain? Jamaah sekalian, secara umum si pemilik dan si panitia yang diamanahi itu dilarang untuk menjualnya. Hal ini berdasarkan hadis Imam Muslim dari jalur Ali radhiyallahu an. Kata Ali, ya amarani Rasulullah an aku mabibut natihi. Rasulullah mengamanahkan kepadaku untuk mengelola kurbannya. Wa anta sadaqu bilahmiha, kata Rasul, itu daging sedekahin. Wa jilaliha, punuk sedekahin. Wa juludiha, kulit juga sedekahin. Nah, dari hadis ini kata Imam Al-Aini, ini menjadi dalil haramnya menjual baik kulit, punuk, daging dan apapun dari hasil potongan hewan kurban tersebut. Nah jemaah sekalian, lalu bagaimana mensiasatinya supaya ini nggak kebuang sia-sia? Maka bisa kita ambil jalan tengah. Misal kepala sapi udah ditawarin kemana-mana, nggak ada yang mampu, nggak ada yang mau. Kepala kambing juga. Nah maka bisa disiasati dengan yaitu dihadiahkan atau disedekahkan ke salah satu jamaah, ke salah satu warga, ke salah satu panitia juga boleh. Sehingga itu menjadi milik pribadi. Kalau udah jadi milik pribadi, maka dia boleh untuk menyikapinya terserah dan bebas. Yang penting halal. Mau dia makan, mau dia jual, silakan. Contoh gini, bapak-bapak, misal di rumah kita itu di kulkas daging kurban udah banyak banget misalnya. Dari masjid anu ngasih 2 plastik, masjid anu ngasih 2 plastik, itu kulkas daging semua. Belenger kita. Ada gimana? Kepikiran pengen kita jual ke tukang bakso misalnya. Boleh? Boleh, karena udah jadi milik pribadi. Larangan menjual itu berlaku buat siapa? Buat si pengkurban dan si panitia. Berdasarkan hadis Ali tadi, begitu. Jadi silakan dihadiahkan dulu ke satu orang, satu warga, satu jamaah atau satu panitia. Kemudian nanti dia jual dan hasilnya buat kepentingan kepanitiaan atau untuk masjid, silakan. Nah yang kayak gitu jalan tengahnya. Baik, segitu dulu supaya nggak terlalu banyak. Silakan di waktu sisa kita bisa explore lagi dengan tanya jawab. Silakan jamaah sekalian, jika ada yang ditanyakan, baik di masalah saum tadi dan juga kurban. Untuk haji saya tidak bahas karena sudah kita bahas waktu bulan lalu. Wallahu a'lam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.